style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Monggo, silakan masuk. Baik, Mul. Mul. Silakan duduk dulu, Pak. Baik, terima kasih, Pak Mul. Monggo, monggo. Apa kabar, Pak Alvan? Alhamdulillah, Pak Mul. Hari ini saya baik-baik, Pak Mul. Oh, iya. Pak Mul sendiri gimana? Alhamdulillah, saya juga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, semoga kita. Sepertinya ada yang penting dan ada yang bisa saya bantu. Iya, Pak Mul. Saya ingin berdiskusi sebentar sama Pak Mul. Pak Mul Oh, ada waktu gitu. ya? Ada, saya kebetulan hari ini free, tidak ada kesibukan. Monggo-monggo. Baik, terima kasih Pak Mul. Iya. Saya ingin nanti berbicara atau diskusi dengan Pak Mul tentang Iya. pengambilan keputusan Pak Mul ketika Baik. menghadapi dilema etika. Nggih, monggo-monggo. Baik, terima kasih Pak Mul. Iya, Kita monggo, mulai silakan. saja nih. Nggih, monggo, Baik. silakan. Untuk pertanyaan pertama Pak Mul, Iya. selama ini bagaimana Pak Mul dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, gitu Pak Mul? Oh iya, iya Pak Alvan. Baik Pak Alvan, saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi murid. Seperti kasus murid terlambat. Tapi aslinya murid ini punya niat mulia untuk tetap masuk sekolah. Kemudian kasus murid yang berkelahi dengan temannya. Gitu Pak Mul. Iya, karena salah paham. Hmm. Dan kasus-kasus yang lain Pak Alvan. Baik, terima kasih Pak Mul. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Mul, selama ini bagaimana Pak Mul dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Mul ini? Iya. Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Iya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, Pak iya. Mul. Ya, begini Pak Wan. Saya itu biasanya mengajak guru kelas tersebut untuk berdiskusi. Kami selalu mempertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Saya dan guru kelas tersebut berusaha mencapai kesepakatan bersama dengan unsur yang adil untuk semuanya. Baik, ada unsur adilnya berarti gitu Pak Mul. Betul, betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Mul lakukan selama ini Pak Mul? Begini Pak Wan, untuk memutuskan suatu masalah yang nantinya itu hasilnya biar memuaskan, biar fit, biar tidak mengecewakan beberapa pihak, itu harus ada beberapa tahapan. Yang pertama itu yang saya lakukan biasanya mengumpulkan semua informasi dulu, khususnya yang terkait dengan kasus tersebut. Kemudian yang kedua, saya itu mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Yang keempat, mendiskusikan dengan guru kelasnya. Yang kelima, mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Dan yang terakhir, membuat rencana untuk melaksanakan keputusan. Bagus sekali langkah-langkah Pak Mul dalam mengambil keputusan gitu. Betul, Ada betul. beberapa tahapan-tahapan langkah-langkah gitu Pak Mul. Baik Pak Mul, untuk berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Pak Mul anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya iya. Menurut saya Pak Van, hal yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses mengambil sebuah keputusan. Kemudian berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Jadi ada yang kita sebagai adalah prinsip kemanusiaan itu Pak Mul Betul, yang betul, ditekankan. iya. Baik, bagus sekali nih Pak Mul. Berikutnya Pak Mul, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada
kasus-kasus dilema etika gitu. Betul. Untuk menangani kasus itu tentunya tidak semulus yang kita bayangkan, tetap ada saja tantangannya. Termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Oh, gitu ya, Pak Mul. Iya. Baik, berikutnya Pak Mul, apakah Pak Mul memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Iya. Nah, apakah Pak Mul dalam mengambil sebuah keputusan itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedur seperti apa yang biasanya Pak Mul jalankan gitu? Iya Pak Afwan. Karena kasus itu tidak bisa direncanakan, maka saya tidak selalu punya jadwal yang tetap. Karena sebuah kasus juga tidak bisa terdeteksi kapan datangnya. Tetapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin sambil memastikan semua langkah yang saya ambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika suatu saat situasi itu berubah. Baik, berarti ada itu nggih, tidak ada jadwal khusus ngoten nggih. Tidak ada. Menyesuaikan atau Iya. insidental gitu Pak Mul. Ya, tapi tetap saya berusaha untuk menyelesaikan Secepatnya. Betul. Baik, betul itu Pak Mul yang saya lakukan Pak Mul. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Mul dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak Mul? Oh, iya. Begini Pak Luan, dukungan dari guru kelas itu sangat penting. Juga dukungan dari guru-guru yang lain. Sebuah tim yang solid itu kita perlukan. Ya, sebagai pedoman kami untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika supaya membantu kita dengan jelas. Terkadang saya juga berkolaborasi dengan komite sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah untuk mendapatkan masukan-masukan yang baik. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses pengambilan sebuah keputusan. Baik, intinya ini Pak Mul tetap melakukan kolaborasi dengan betul. guru, dengan komite Iya. atau dengan stakeholder yang ada. Betul. Iya. Baik Pak Mul, ini pertanyaan terakhir Pak Mul. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Mul, Iya. pembelajaran apa yang dapat Pak Mul petik dari pengalaman Pak Mul dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak Mul? Iya. Dengan adanya kasus-kasus dilema etika Pak Alvan, ini tentunya banyak pelajaran yang bisa saya terima atau saya peroleh. Ya, saya belajar bahwa keterbukaan, komunikasi itu sangat penting dalam mengambil sebuah keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan tersebut. Kita harus fleksibilitas untuk menyesuaikan sebuah keputusan jika diperlukan. Keren sekali, bagus sekali pemaparan atau diskusi dengan kita ini Pak Mul. Mudah-mudahan Pak Mul dalam menjalankan atau mengambil sebuah keputusan sesuai dengan langkah-langkah yang Pak Mul utarakan tadi. Dan saya sebagai guru junior bisa mencontoh Pak Mul dalam pengambilan sebuah keputusan. Terima kasih Pak Mul waktunya sudah mengganggu waktu Pak Mul hari ini. Iya, terima kasih juga saya Pak Afan sudah mau berkunjung ke saya dan sedikit berkolaborasi, menimba ilmu, saling tukar pendapat, saling komunikasi, saling berdiskusi. Kalau ada kurangnya saya juga minta masukan kepada Pak Afan. Baik, terima kasih Pak Mul. Saya undur diri dulu. Monggo. Terima kasih Pak Mul waktunya. Selamat untuk Pak Afan ya. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam. Monggo. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bapak. Monggo. Baik, terima kasih Bu Dina. Permisi Bu Dina, saya mau mengganggu waktu Bu Dina sebentar gitu Iya ya. Bapak, tidak apa-apa. Monggo. Bagaimana kabar hari ini Bu Dina? Alhamdulillah kabar hari ini baik, Bapak sehat. Baik. Bapak sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Dina. Kita mudah-mudahan ke depan kita sehat-sehat selalu gitu Bu Dina. Baik Bu Dina, saya ingin mengobrol
santai ini sama Bu Dina ingin mencari informasi beberapa tentang pengambilan keputusan dilema etika gitu Bu Dina. Iya. Nah, Bu Dina ini kan selaku kepala sekolah TK sini gitu ya. Betul sekali. Baik. Kita langsung saja Bu Dina, saya ingin bertanya kepada Bu Dina. Iya, Pak Alman, monggo. Baik, selama ini bagaimana Bu Dina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Bu Dina? Iya, Bapak. Saya bisa tahu jika itu termasuk dilema etika ketika situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan. Nah, misalnya ini ada satu murid mengalami masalah di rumah dan berdampak pada waktu dia belajar di sekolah. Nah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Baik, berarti seperti itu ya dilakukan Bu Dina. Baik, Bu Dina, selanjutnya selama ini bagaimana Bu Dina dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Dina ini, di TK Bu Dina ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Dina. Nah, ini Bapak, biasanya saya ini duduk bersama dengan guru kelas ya dan guru pendamping untuk masalah atau menghadapi kasus yang terjadi. Nah, kami akan mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat dari orang lain. Nah, kemudian saya membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik dari semua pihak yang terlibat. Oh, gitu ya. Adanya kolaborasi berarti gitu ya. Betul sekali. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Dina lakukan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema ini? Iya, langkah-langkah yang saya ambil Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika nggih. Yang pertama, kami akan mengumpulkan semua informasi yang valid. Nah, yang kedua, saya juga mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian ketiga, saya bicarakan dengan guru-guru kelas, guru pendamping untuk mencari solusi yang tepat dan adil. Setelah itu langkah yang terakhir yang saya ambil, saya buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Itu ya, jadi beberapa tahap yang dilakukan Bu Dina gitu ya. Sekali. Bagus sekali nih Bu Dina. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Dina anggap efektif gitu ya, efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bu Dina ini? Iya, yang efektif adalah melibatkan semua pihak Bapak dalam mendiskusikan tersebut, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil tentunya. Keterbukaan dan komunikasi itu sangat sekali membantu Bapak. Berarti kalau kita garis bawahi adanya keterbukaan dan komunikasi gitu Bu Dina gitu. Baik, selanjutnya Bu Dina, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu Dina? Nah, ini tantangan ini Bapak ya. Tantangannya ini termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak Bapak. Kesulitan memuaskan orang lain, membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi tantangannya ada beberapa tantangan yang dihadapi Bu Dina ini. Berikutnya, apakah Bu Dina memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah atau kasus dilema etika ini? Apakah Bu Dina langsung menghadapi atau menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau ada, mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Dina lakukan dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini, Bu Dina? Iya Bapak, saya ini tidak punya jadwal yang gitu tepat ya, Bapak. Jadwal yang pasti tidak ada ya? Saya berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Oh gitu? Iya, kami buat rencana, tindakan dan memberikan waktu untuk menyelesaikan. Langkah-langkahnya semua berjalan dengan lancar. Oh gitu ya, berarti tidak ada jadwal yang pasti tapi melakukan penyelesaian dengan tepat dan cepat gitu ya, sesuai dengan ada. Baik, bagus sekali Bu Dina. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah
atau membantu Bu Dina dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini? Nah ini Bapak, dalam menangani kasus itu dukungan dari guru kelas dan guru pendamping yang solid dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat sekali membantu. Nah terkadang saya juga berkolaborasi dengan komite. Komite ya. Tentunya kalau dengan komite ini dengan kasus-kasus yang lumayan berat seperti itu. Juga dukungan dari komunitas sekolah juga tidak kalah penting Bapak. Berarti Bu Dina dalam pengambilan keputusan juga berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekitar sekolah itu. Bagus sekali Bu Dina. Ini pertanyaan terakhir Bu Dina dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Dina, pembelajaran apa yang dapat Bu Dina petik dari pengalaman Bu Dina dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bu Dina? Nah ini Bapak, pengalaman yang dapat saya ambil dari semua itu, saya belajar bahwa kolaborasi dan komunikasi itu sangat penting. Serta mendengarkan semua pendapat dari pendapat dalam pengambilan sebuah keputusan. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyelesaikan semua keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetapi adil dan bermanfaat baik bagi semua pihak. Itu Bapak. Berarti kalau kita garis bawahi, hal bisa yang diambil di petik Bu Dina adalah jalur koordinasi, komunikasi, kemudian pengambilan keputusan tepat, pengambilan keputusan bijaksana dan adil gitu Bu Dina gitu. Kalau kita garis bawahi. Baik, baik. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Mungkin pertanyaan saya cukup di sini. Saya mohon maaf mengganggu waktu Bu Dina. Iya, tidak apa-apa Pak, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Baik Bu Dina, terima kasih. Saya pamit dulu. Iya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turn our golden faces into the sun, praising our leaders. We're getting in tune. The music's played by the